Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. baik ya. Walaupun kita dalam melaksanakan pembelajaran ini di siang hari, tapi kita harus tetap semangat dalam belajar sampai nanti akhir pembelajaran. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong kepada salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik sekali Mbak Noviana. Terima kasih sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, yang selanjutnya adalah Ibu sudah mengirimkan link untuk kalian presensi di Google Form. Silahkan kalian untuk mengisi link Google Form tersebut ya. Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang. Baik, Bu. Oke, baik. Sudah terisi semuanya ya. Langsung saja kita memulai pembelajaran pada hari. Pembelajaran hari ini adalah kita melanjutkan mengenai materi teks anekdot. Share screen terlebih dahulu. Teks anekdot. Jadi, KD pada pertemuan hari ini adalah menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi nanti anak-anak diminta untuk menciptakan teks anekdot seperti itu. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak itu bisa mencapai atau diharapkan mampu menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Yang kedua yaitu menyusun teks anekdot berdasarkan kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku seseorang tokoh publik. Nah, seperti itu. Tokoh publik adalah orang yang berhubungan dengan masyarakat seperti penguasa negara, pemegang jabatan negara atau oknum penegak hukum seperti itu biasanya. Nah, yang pertama Ibu akan mereview kembali materi kita yang kemarin sebelum nanti anak-anak itu mempraktikkan langsung pembuatan teks anekdot seperti itu. Yang pertama adalah pengertian dan juga isi dari teks anekdot. Siapa yang masih mengingat pengertian teks anekdot dan juga isi teks anekdot? Silahkan. Izin menjawab, Ibu. Mbak Novi. Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Sedangkan isi anekdot adalah sindiran atau kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Begitu, Ibu. Ya, baik sekali ya Mbak Novi. Jadi, pengertian isi teks anekdot itu adalah memberikan kritik dan humor terhadap tokoh publik. Juga isinya, intinya kita itu memberikan kritik apapun pendapat gitu kepada tokoh publik, tapi di dalamnya kita menggunakan unsur humor atau kelucuan seperti itu. Yang selanjutnya adalah fungsi komunikasi teks anekdot dan batasan teks anekdot.
Silahkan yang masih ingat. Saya, Bu. Ya, Mbak Devi. Fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Sedangkan pada batasan anekdot adalah cerita pendek yang berisi sebuah sindiran terhadap sesuatu atau seseorang yang dilengkapi dengan humor. Ya, jadi teks anekdot ini memfasilitasi kita agar bisa mengkritik seseorang ataupun tokoh publik gitu dengan menambahkan unsur humor di dalamnya seperti itu biar tidak langsung terkesan menyindir atau mengkritik to the point. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah struktur teks anekdot. Nah, struktur teks anekdot. Siapa yang bisa menjelaskan struktur dari teks anekdot itu apa saja? Saya, Ibu. Ya, baik Mbak Ajeng, silahkan. Ya, jadi untuk struktur teks anekdot itu ada beberapa. Yang pertama adalah abstraksi. Nah, abstraksi ini merupakan pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utamanya. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis. Kemudian yang ketiga adalah krisis atau kompilasi yang merupakan bagian dari peristiwa suatu anekdot. Lalu yang keempat adalah reaksi. Nah, reaksi ini merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Lalu untuk struktur yang terakhir adalah koda yang merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Begitu, Ibu. Ya, bagus sekali ya Mbak Ajeng. Jadi Ibu ulas sedikit. Abstraksi. Abstraksi itu adalah merupakan pendahuluan yang menjadi atau yang melatar belakangi kita itu membuat teks anekdot atau gambaran umum tentang suatu teks. Yang selanjutnya adalah orientasi. Orientasi itu bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik. Inilah yang menjadi penyebab timbulnya dari krisis. Yang selanjutnya itu adalah krisis. Krisis itu merupakan kompilasi bagian dari inti peristiwa suatu anekdot. Bagian krisis itulah terdapat kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa. Jadi di bagian krisis ini adalah bagian yang sesi humornya lah, intinya seperti itu. Sesi humor dan kekonyolan, kelucuannya. Yang selanjutnya itu ada reaksi. Reaksi itu merupakan tanggapan atau respons atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Nah, reaksi yang dimaksud ini itu dapat berupa sikap mencela ataupun menertawakan. Yang selanjutnya itu ada koda. Koda merupakan penutup atau kesimpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Nah, biasanya di dalam kode ini dapat berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan atas maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Jadi bagian koda ini biasanya ditandai dengan kata-kata seperti itulah, akhirnya, demikianlah. Keberadaan koda juga bersifat opsional. Opsional ya, anak-anak jadi bisa ada, bisa tidak. Ya, itu adalah struktur teks anekdot. Nah, ini Ibu ada contoh dari struktur teks anekdot. Yang pertama itu ada abstraksi. Abstraksi adalah latar belakang atau gambaran umum. Jadi kalau di contoh tersebut gambaran umumnya adalah seorang warga yang melaporkan kemalingan. Yang selanjutnya adalah orientasi. Orientasi
yang akan mengarahkan terhadap krisis. Jadi itu pelapornya melaporkan, sudah ada dialog di situ melaporkan kemalingan. Terus polisinya menjawab, kemalingan apa? Mobil Pak, tapi saya beruntung Pak. Gitu. Loh, beruntung kenapa nih? Gitu kan. Terus lanjut ke krisis. Intinya itu di krisis. Polisi menjawab, kemalingan kok beruntung? Pelapor, iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Terus polisi menjawab, sudah minta izin malingnya untuk merekam? Kok minta izin ke malingnya untuk merekam? Gitu kan. Terus reaksi. Yang selanjutnya adalah reaksi. Reaksi itu merupakan tanggapan atau respon dari krisis yang ada. Reaksinya gimana gitu kan? Kok polisinya menjawab seperti itu? Kemudian pelapor belum sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Kemudian polisi menjawab, itu ilegal, Anda saya tangkap. Kok jadi pelapor yang ditangkap? Yang selanjutnya yang terakhir itu ada koda. Jadi di situ sudah tidak ada dialog ya. Contoh itu hanya pelapor hanya bisa pasrah seperti itu. Selanjutnya kita akan mengingat pola penyajian dari teks anekdot. Siapa yang masih ingat ada berapa pola penyajian teks anekdot dan apa saja? Silahkan yang masih ingat. Ibu, Silahkan. penyajian ada dua, yaitu dialog dan juga narasi. Ya, ada dialog dan juga narasi. Teks dialog itu percakapan antara dua orang dan percakapan tersebut itu dituturkan langsung oleh pembicara, tidak ada yang dirubah-rubah seperti itu. Nah, kalimat langsung itu memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri dari kalimat langsung itu seperti apa? Siapa yang bisa menjawab? Silahkan. Saya, Ibu. Ya, baik, Mbak Novi. Ciri kalimat langsung yang pertama diawali dan diakhiri dengan tanda petik, yang kedua huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital, yang ketiga antara pembicara dan apa yang dikatakan dipisahkan dengan tanda titik dua. Begitu, Ibu. Ya, betul sekali ya, Mbak Novi. Seperti yang terdapat dalam contoh ini, dialog antara Tono dan juga Udin. Tono dan juga Udin. Di sini ada kalimat Tono, ada ditandai dengan tanda petik dan juga nama yang menuturkan dan tuturannya itu dipisahkan oleh tanda titik dua seperti itu. Paham ya? Yang selanjutnya ada dalam bentuk narasi. Tadi sudah ada bentuk dialog, yang selanjutnya itu adalah bentuk narasi. Ibu minta tolong Ane dibacakan, Mbak. Baik, Bu. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jasa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara. Saksi masih tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf,
Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, "Saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda." Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Mbak Anu sudah membacakan teksnya. Nah, jadi di teks narasi ini berupa kalimat seperti itu ya, kalimat seperti paragraf. Walaupun di situ mungkin ada seperti kalimat langsung, tapi kalau bentuk narasi itu tetap diceritakan seperti itu ya. Nanti anak-anak bisa bercerita kalau dalam bentuk narasi. Selanjutnya ada unsur kebahasaan dari teks anekdot. Unsur kebahasaan dari teks anekdot yang sudah kita bahas kemarin, unsur yang pertama dan kedua itu apa? Ada yang bisa menjawab? Mbak siapa? Mbak Ane coba Mbak Ane. Poin satu Baik, Bu. ya. Ya, akan saya coba jawab ya, Ibu. Untuk unsur kebahasaan yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua yaitu unsur kebahasaannya yaitu kalimat retoris. Seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali ya Mbak Ane. Jadi unsur kebahasaan yang pertama itu adalah kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya adalah pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Gitu. Jadi itu kalimat yang menyatakan masa lalunya itu adalah pada puncak pengadilan korupsi politik. Yang kedua ada kalimat retoris. Contohnya adalah, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Nah, anak-anak tahu nggak sih artinya kalimat retoris itu apa? Coba itu ya, pengertian di KBBI kalimat retoris. Jadi kata retoris. Retorik. Nah, jadi retoris atau retorik itu bersifat retorika atau kalimat yang dinyatakan dengan semangat gitu ya, semangat bermuluk gitu kalau berdasarkan KBBI. Yang selanjutnya, unsur kebahasaan yang selanjutnya, dan keempat, ada yang mau mencoba? Izin mencoba, Ibu. Ya, baik Mbak Novi. Unsur kebahasaan teks anekdot yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, sedangkan yang keempat penggunaan kata kerja aksi. Seperti itu, Ibu. Ya, betul sekali Mbak Novi. Jadi poin yang ketiga itu adalah penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Jadi contohnya adalah, akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Jadi kata akhirnya ini merupakan konjungsi hubungan waktu yang menyatakan hubungan waktu. Terus yang selanjutnya penggunaan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu adalah kata kerja yang menyatakan tindakan. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Jadi yang dimaksud penggunaan kata kerja aksi dalam kalimat tersebut adalah kata menatap dan juga mendengar. Ya, terima kasih kepada yang sudah menjawab. Selanjutnya, untuk selanjutnya, yang kelima dan 6. Yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, baik. Untuk Jadi, unsur yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Unsur keenam yaitu penggunaan kalimat seru. ya betul sekali ya.
unsur yang selanjutnya yaitu ada penggunaan kalimat perintah. Contohnya, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Jadi ada suatu permintaan di dalamnya. Yang terakhir yaitu penggunaan kalimat seru. Oh, maaf. Bedanya kalimat perintah dan kalimat seru, kalau kalimat seru itu di dalamnya tidak mengandung permintaan seperti itu atau menyuruh. Ya, terima kasih kepada yang sudah menjawab. Nah, yang selanjutnya ini ada latihan. Jadi pada hari ini kalian itu diminta untuk bisa menulis teks anekdot, tetapi sebelumnya terlebih dahulu kalian harus bisa menuliskan teks anekdot itu mengubah pola penyajian dari teks anekdot. Tadi kan kita sudah membahas pola penyajian teks anekdot ya, ada dialog dan juga narasi. Nah, kalian diminta untuk bisa merubah bentuk tersebut, bentuk penyajiannya. Kegiatan pertama menceritakan kembali isi anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Untuk dapat lebih memahami bagaimana penggunaan kalimat langsung dalam teks anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog dan dalam bentuk narasi, lakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, ubahlah penyajian anekdot aksi maling tertangkap CCTV dari bentuk dialog ke dalam bentuk narasi, seperti penyajian anekdot kisah pengadilan tindak korupsi. Yang kedua, ubahlah penyajian anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi dari bentuk narasi ke bentuk dialog seperti penyajian anekdot aksi maling tertangkap CCTV. Nah, ini dikerjakan ya. Ibu beri waktu kira-kira Ibu beri waktu kira-kira 20 menit ya. Cukup kan cuma mengubah 20 menit dari sekarang. Monggo dikerjakan. Baik, Bu. Ini teksnya. Jadi teks aksi maling tertangkap CCTV ini kan dalam bentuk dialog. Nanti teman-teman mengubah menjadi bentuk narasi. Yang selanjutnya ini adalah teks kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Ini dalam bentuk narasi, nanti anak-anak ubah menjadi bentuk dialog. Silahkan, 20 menit dari sekarang. Baik, cukup ya untuk waktu pengerjaannya. Silakan nanti dikirim melalui link Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup. Nanti Ibu akan menayangkan hasil dari pekerjaan anak-anak seperti itu. Ini sudah ada yang mengirimkan kegiatan 1. Oke, Ibu akan share screen hasil pekerjaan teman kalian. Ya, tadi teks aksi maling tertangkap di TV itu masih berupa dialog. Nah, yang selanjutnya adalah diubah menjadi narasi. Ini adalah pekerjaan dari Mbak Novi. Oh ya, Mbak Novi. Bisa minta tolong dibacakan, Mbak Novi, hasil pekerjaannya? Bisa, Ibu. Ya. Aksi maling tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan kepada kepolisian. Pak, saya kemalingan, lapornya. Kemalingan apa? Tanya polisi. Mobil, Pak.
Tapi saya beruntung, Pak, jawab pelapor dengan tersenyum. Polisi bingung mendengar cerita pelapor. Kemalingan kok beruntung? Tanya polisi. Iya, Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Tanya polisi. Belum, tak jawab pelapor sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Itu ilegal, Anda saya tangkap, kata polisi. Pelapor bengong dan hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Ya, itu adalah hasil pekerjaan Mbak Noviana. Terima kasih ya Mbak Noviana, teksnya sangat bagus dan sudah memperhatikan unsur-unsur ataupun ciri dari kebahasaan teks anekdot. Terima kasih Mbak Noviana. Yang selanjutnya. Nah, ini merupakan pekerjaan dari Mbak Ajeng ya. Tadi teks kisah pengadilan tindak pidana itu masih berupa teks narasi. Nah, Mbak Ajeng sudah mengubahnya menjadi dialog. Bisa minta tolong dibacakan Mbak Ajeng hasil pekerjaannya? Baik Ibu, saya bacakan. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi, jaksa. Apakah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah tidak mendengar pertanyaan. Jaksa, apakah benar Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi tidak menanggapi. Hakim, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Saksi dengan kaget kemudian berkata, oh maaf, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Sudah ya Mbak Ajeng, pekerjaannya sangat baik, sudah memperhatikan unsur dan juga kebahasaan. Mbak Ajeng juga sudah menuliskan dengan baik mana kalimat langsung dan bukan. Seperti itu ya, kalimat langsung ini. Dan ini merupakan bukan kalimat langsung, adapun kalimat aksi. Oh ya, bagus sekali Mbak Ajeng. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dan nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Ibu beri waktu selama 3 hari dan Ibu juga sudah mengirimkan nama-nama kelompok untuk kegiatan 2 ini, untuk mengerjakan kegiatan 2 ini. Nah, tugasnya itu apa? Jadi kalian itu mencoba menyusun teks anekdot secara mandiri. Gunakan tabel yang sama seperti ini dan tema yang digunakan tema yang digunakan itu bisa kejadian sehari-hari dari perilaku orang terkenal ataupun tokoh publik. Jangan lupa kalian itu harus memperhatikan isi dan kebahasaan dari teks anekdot ya. Dapat dipahami sampai sini, anak-anak? Paham Ibu. Ada yang ingin bertanya? Sudah cukup Belum, ya? Bu. Ya, sudah cukup. Oke. Selamat mengerjakan. Nanti link pengumpulannya akan Ibu bagikan di grup.
Baik, itu saja materi pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga anak-anak bisa paham ya, memahami materi yang sudah Ibu jelaskan tadi dan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Anak-anak juga harus diingat pengertian, isi, struktur dari teks anekdot, pola penyajiannya seperti itu. Nah, nanti pertemuan selanjutnya Ibu akan mengadakan ulangan harian pertemuan selanjutnya Ibu akan melaksanakan ulangan harian tentang teks anekdot ini. Jadi mohon dipersiapkan semuanya ya anak-anak. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan atensi kalian. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, seperti itu ya. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat dan makan yang cukup. Jangan lupa belajar. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik.